Terima kasih untuk Youth Choir yang sudah mempersiapkan kita memasuki firman Allah. Kalau saudara memperhatikan nyanyian itu tadi, itu didasarkan kepada Mazmur pasal 1. Ya, kita ini seperti pohon yang ditanam di tepian air yang menyerap sari-sari makanan dan daunnya tidak pernah layu dan menghasilkan buah pada musimnya. Ya. Mari kita mempersiapkan hati bagi firman Tuhan yang akan memakai satu tema, yaitu hati yang menangis dan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa. Di tengah carut-marut kehidupan dunia sekalipun, firman-Mu itu tetap murni, firman-Mu itu tetap berkuasa, dan firman-Mu itu tetap bersuara. Tidak ada satu kekuatan pun yang maha besar yang ada di alam semesta ini yang mampu untuk menghentikan suara firman Allah. Dan firman Allah akan diberitakan kepada kami sekalian pada saat ini tentang kisah Nehemia yang melihat kehancuran tembok Yerusalem dan kota Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan, dan sisa-sisa orang yang ada di sana yang tidak terbuang itu mengalami kehinaan, mengalami kecemaran dan hidup di dalam penderitaan yang paling dalam. Dan reaksi daripada Nehemia ini dan perasaan hati yang Nehemia lontarkan di hadapan Tuhan, bahkan tindakan Nehemia inilah yang akan kami pelajari bersama-sama. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, ini tentang kisah Nehemia. Dia bukan seorang nabi. Dia bukan juga seorang pembesar, bukan raja, bukan rasul, bukan siapa-siapa. Dia adalah orang biasa, bahkan pekerjaannya adalah juru minum minuman raja. Kalau saudara melihat sejenak tentang juru minum seorang raja, kita lihat di dalam kekaisaran Tiongkok, saudara. Seorang yang menyiapkan minuman dan makanan bagi raja itu adalah orang yang sangat-sangat dipercaya. Karena banyak kisah saudara-saudara, raja atau kaisar itu terbunuh oleh karena racun di dalam minuman dan makanan. Nah, kalau kita melihat sejarah negara Tiongkok, saudara-saudara, memang makanan dan minuman dari koki-koki yang hebat-hebat itu luar biasa, sangat selektif sekali saudara-saudara. Tetapi ada satu dunia yang tidak terjamah oleh juru minum dan juru makan kaisar. Yaitu makanan yang keluar dari istana permaisuri. Atau makanan dari istana para selir. Dan itu sangat-sangat sulit sekali untuk seorang juru minum, juru masak mendeteksi makanan itu bebas dari racun atau tidak. Oleh sebab itu banyak raja-raja, pangeran-pangeran itu terbunuh oleh karena makanan dari para selir dan para permaisuri atau ibu suri mereka itu. Nah, jadi kita melihat bahwa Nehemia memang bukan orang terkenal, saudara, memang orang biasa, bahkan salah satu orang buangan. Tetapi oleh karena dia memiliki hati yang berbeda, hati yang murni, hati yang tulus, dan hati yang mulia, maka walaupun dia orang buangan, dia adalah orang yang dipercaya untuk menjadi juru minum raja. Nah saudara, kita lihat bagaimana kalau saudara-saudara itu berdiri di dalam satu situasi yang sudah hancur lebur. Misalkan saudara pergi kembali ke Jakarta
Saudara sampai di sana, kota besar yang ramai itu sudah hancur lebur oleh karena tanahnya itu makin lama makin turun sehingga terjadi banjir dan tanah itu sebagian besar mulai hilang. Dan ketika saudara sampai di sana, kita melihat puing-puing dari kota Jakarta. Pertanyaan saya ialah, apa yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran saudara? Atau saudara pulang dari Indonesia oleh karena melakukan business trip misalkan, saudara sampai di rumah, saudara melihat rumah saudara sudah terbakar. Karena sering kali terjadi kebakaran di Los Angeles sini, dan saudara pulang rumahnya sudah menjadi abu dan saudara tidak tahu apa yang terjadi dengan istri dan anak-anak saudara. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan saudara pada waktu itu? Ini berkaitan dengan perasaan saudara-saudara. Atau saudara masuk rumah, saudara beberapa tahun yang lalu melihat anak-anak saudara, mungkin 1, 2, 3, masih kecil-kecil, mendengar mereka celotehan mereka itu memanggil papa, papa, mama, mama. Tapi pada saat itu ketika saudara pulang sekian tahun kemudian, anak-anak sudah meninggalkan rumah, mereka tidak mengakui saudara sebagai papa. Dan istri saudara yang saudara cintai sudah meninggalkan rumah itu. Dia harus tinggal di dalam satu tempat. Pertanyaan saya, apakah yang ada di dalam hati saudara-saudara? Nah, kira-kira inilah yang sedang dihadapi oleh Nehemia, saudara. Seorang juru minuman raja ketika teman-temannya dari tanah Yehuda itu datang kepada dia dan memberikan satu berita. Beritanya bukan berita bahagia, saudara-saudara, tetapi berita yang membuat dia sangat-sangat sedih. Beritanya apa yang membuat dia berduka, saudara? Yerusalem kota Allah itu sudah hancur. Bahkan temboknya yang kokoh itu sudah runtuh. Dari umat Tuhan hidup di dalam kehinaan. Jadi ada 3 berita yang menghantam hati dan pikiran Nehemia pada waktu itu. Yang pertama kehancuran tembok, runtuhnya tembok. Yang kedua adalah kehancuran Yerusalem. Dan yang ketiga adalah hidup terhina dan penuh penderitaan dari orang-orang Israel. Tembok itu bukan sekedar tembok yang melindungi saudara, tetapi tembok itu adalah lambang daripada identitas suatu bangsa. Lambang itu adalah kebanggaan dari suatu bangsa. Tembok itu merupakan pencerminan daripada kekuatan suatu bangsa. Tetapi identitas, kebanggaan, kekuatan dari satu bangsa itu hancur lebur. Sudah runtuh, saudara. Jadi kebanggaan, nama baik, dan apapun yang dia miliki itu sudah tiada, saudara. Kemudian Yerusalem itu merupakan satu simbol daripada hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan Allah itu sendiri. Yerusalem itu adalah kota pemberian Tuhan. Disebut Yerusalem adalah kota damai sejahtera. Tetapi yang disebut kota damai sejahtera, the Salem City itu berada di dalam kehancuran secara total. Dan saudara tahu bahwa yang menjadi pusat daripada kota Yerusalem itu ada sebuah gedung yang maha besar yang disebut tabernakel Tuhan. Nah, tabernakel itu isinya sudah diangkut ke Babilonia. Tembok-temboknya yang terbuat dari emas, perak, dan sebagainya, mutiara, semuanya dicongkeli, dihabis semuanya. Dan akhirnya
The sanctuary of the Lord, tabernakel itu, menjadi puing-puing yang sudah rusak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk melihat kenyataan ini yang dilakukan oleh Nehemia ialah dia menangis. Yang pertama, dia berdoa kepada Tuhan. Siang malam dia lakukan itu, menangis dan berdoa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menanamkan satu komitmen di dalam hatinya. Yaitu komitmen untuk melakukan satu tugas saja dari Tuhan. Nehemia mungkin Tuhan berbicara dalam hatinya. Engkau harus pulang dan membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi tugasnya adalah sebuah pembangunan. Nah, kalau kita melihat latar belakang ini saudara-saudara mengenai kebangunan, kita belajar satu kebenaran. Dan kebenaran ini jangan sampai lupa dan jangan sampai hilang di dalam hati kita masing-masing. Kebenaran yang kita belajar dari peristiwa Nehemia ini. Kebenarannya ialah pembangunan kembali atau restorasi. Itu tidak dimulai dengan batu semen. Tidak dimulai dengan materialistis. Tidak dimulai dengan satu action yang powerful, saudara-saudara. Tetapi dimulai dengan hati yang menangis dan berdoa di hadapan Tuhan. Prinsip kebenaran ini berlaku untuk seluruh kehidupan saudara-saudara, termasuk berlaku di dalam kehidupan pekerjaan dan bisnis saudara. Ketika bisnis itu hancur, kita tidak memulai pembangunan daripada bisnis itu dengan bertanya kepada keluarga, apakah kita masih memiliki kapital? Kita tidak terburu-buru lari ke bank untuk meminta loan kepada bank. Atau mengumpulkan saudara-saudara telepon sana, telepon sini untuk meminta bantuan, untuk mencari hutang, untuk mencari pinjaman. Agar supaya di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bisnis yang sudah bankrupt itu mulai dibangun kembali. Tidak dimulai dengan itu. Kita belajar dari Nehemia, dimulai dengan air mata dan doa. Keluarga kita hancur lebur. Anak-anak meninggalkan saudara, mengkoyak-koyak hati saudara. Membuat saudara berada di dalam very deep disappointment. Saudara kecewa. Banyak keluarga menderita oleh karena anak. Banyak. Kalau kita mencoba membangun keluarga itu dengan tindakan-tindakan ini dan itu, maka kita akan mengalami kegagalan yang beruntun, berulang-ulang terus. Kehancuran keluarga harus dibangun kembali. Dan diawali dengan air mata dan doa. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Begitu dia melihat kabar reruntuhan dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, maka Yeremia itu mulai berlutut di hadapan Tuhan. Dan dia menangis. Dia menangis. Tetesan air mata ini memberikan satu dampak yang luar biasa di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Karena di dalam ayat 4 itu disebutkan bahwa hati Nehemia itu adalah hati yang menangis. Jadi ada reaksi yang dilakukan oleh Nehemia. Dia duduk, dia menangis, artinya dia berkabung, sungguh-sungguh berkabung. Nah, pada saat saya membaca ini, saudara-saudara, saya ingat kepada seorang yang bernama Ayub. Ketika segala-galanya habis, anaknya itu hilang semuanya. Bahkan rumah yang besar itu tempat di mana dia selalu mengadakan pesta. Dan rumah juga dia itu berdoa bagi seluruh keluarganya itu hancur lebur. Yang pertama-tama dilakukan oleh Ayub adalah
meneteskan air mata, menangis. Tidak dengan amarah, saudara. Tidak dengan meninggalkan gereja. Tidak dengan marah-marah kepada Tuhan, protes kepada Tuhan. Why, Tuhan, why? Reaksi yang semacam ini, saudara-saudara, tidak membantu apa-apa di dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami kepahitan di dalam hidup, saudara bereaksi secara berlawanan dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada saudara, maka buah yang saudara petik itu akan lebih pahit. Saya berjumpa dengan seseorang, dia sangat terpukul pada saat dia ke gereja. Dia mencintai gereja itu sebetulnya. Tapi akhirnya dia pergi. Kenapa kamu pergi? Dia ngomong, saya kecewa. Saya terpukul sekali dan saya sakit hati. Sehingga saya tidak memiliki keinginan untuk datang ke gereja lagi. Terus apa yang hendak kamu lakukan? Aku akan mencari ketenangan di gereja lain. Kemudian dia pergi ke gereja A. Dia mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah. Persoalan yang pertama belum selesai, begitu dia pindah ke gereja, dia mengalami kekosongan. Kekosongannya apa? Dia ngomong sama saya merasa bahwa gereja itu milikku. That is my church. Dan saya sempat ke gereja bersama dengan dia. Tapi tidak ada orang-orang yang menyapa dia, kenal sama dia. Terus saya tanya, sudah lama saya ke sini. Ketika pulang gitu salaman di depan, para pemimpin gereja salaman sama dia, sama saya juga. Terus begitu salaman, hey, may I know your name? Boleh aku tahu namamu? Bro, tidak dikenal, saudara. Tidak dikenal. Dia merasa memiliki tetapi tidak dimiliki. Tidak dimiliki. Terus saya ngomong sama dia, lah mbok kamu itu balik ke gerejamu. Loh kenapa? Di situ kamu dimiliki oleh gerejamu. Kamu dimiliki oleh satu komunitas keluarga rumah Tuhan. Jangan oleh karena kecewa kamu meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan. Pada saat engkau kecewa, pada saat engkau pahit kehidupannya, pada saat engkau itu disesat, dihina oleh orang lain, pada saat engkau disalahpahami oleh orang lain, bahkan orang lain menerima dirimu itu tidak seperti yang kau harapkan, engkau boleh menangis. Tapi menangislah di hadapan Tuhan. Loh bagaimana Pak Emil? Saya ini, hidup saya sulit loh. Cari makan saja saya susah. Tapi orang-orang itu, tidak melihat air mata saya. Saya ngomong gini, curahkanlah air matamu kepada Tuhan. Dan belajarlah untuk berdoa. Pada saat engkau menangis di hadapan Tuhan, daripada engkau menangis di hadapan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saya merasa ibah, saya kasihan. Saya merasa terenyuh, saya merasa ingin menolong saudara. Tapi saya tidak punya daya untuk menolong saudara. Tapi kalau air matamu itu dicurahkan di hadapan Tuhan, itu berbeda saudara-saudara. Karena Tuhan itu memandang air mata itu sebagai awal daripada pekerjaan Tuhan yang akan terjadi di dalam hidup saudara. Roh Kudus menyentuh hati saudara untuk menangis dan berdoa. Karena kenapa saudara-saudara? Karena seperti Nehemia. Nehemia itu begitu datang ke Yerusalem, dia bukan berteriak-teriak, ayo kita bangun tembok. Ayo saudara-saudara kita bangun. Nehemia tidak telepon sana, tidak telepon sini, tidak WhatsApp sana, tidak WhatsApp sini, tidak teks sana, tidak teks sini, saudara-saudara, untuk mengumpulkan orang gembor-gembor, ayo bangun tembok Yerusalem ini kembali.
Tetapi yang dilakukan oleh Nehemia itu adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan dia mengucurkan air mata. Jadi ini tidak dimulai dengan sebuah tindakan. Restorasi kehidupan, pembangunan sebuah kehidupan, pembangunan tembok Yerusalem tidak dimulai dengan tindakan. Tetapi dimulai dengan air mata. Mulailah hidup saudara-saudara dengan air mata. Di dalam Alkitab, air mata adalah tanda awal pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, air mata adalah awal, tanda awal dari pekerjaan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Hana tidak dikaruniai anak, dan dia itu dipoyokin oleh madunya, dihina oleh madunya. Yang dilakukan oleh Hana apa? Menangis di rumah Tuhan. Menangis. Dia tidak malu-malu mengucurkan air mata di hadapan Tuhan. Dan kita lihat lagi saudara-saudara Daud. Sebelum dia dipulihkan oleh Tuhan oleh karena dosanya. Sebelum dia dipulihkan oleh Tuhan oleh karena dia itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Pemberontakan Absalom. Dia akan dibunuh, dikejar oleh musuh-musuhnya. Yang dilakukan oleh Daud apa? Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia mengucurkan air mata di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Demikian juga Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengunjungi keluarga Maria, di mana Lazarus itu sudah mati. Tuhan Yesus tidak memulai dengan satu action, Maria, sudahlah jangan menangis. Tuhan Yesus tidak memulai action dengan mengatakan dan berkhotbah di hadapan orang banyak, ya sudahlah, dia sudah mati. Tetapi awal pekerjaan Allah, Tuhan Yesus menangis. Jadi air mata itu saudara-saudara di dalam Alkitab itu adalah tanda awal. Tanda awal dari pekerjaan roh di dalam diri saudara. Pada saat saudara itu berlutut, saudara itu didesak oleh Roh Kudus untuk mengucurkan air mata. Pada saat saudara bertelut berdoa, saudara tersentuh dengan untuk mengeluarkan air mata. Menangislah di hadapan Tuhan. Pakailah waktu yang banyak untuk menangis di hadapan Tuhan. Dan jangan berkata-kata. Menangislah di hadapan Tuhan. Berapa hari Ayub itu menangis? 7 hari, 7 malam dia tidak berkata satu apapun. Dia hanya mengeluarkan tetesan air mata di hadapan Tuhan. Dari pasal 1. Seluruhnya Ayub menghadapi malapetaka besar. Tetapi pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan yang maha dahsyat di dalam hidup Ayub, dimulai dengan air mata. Anakmu sakit, mulailah dengan air mata. Keluargamu tidak harmonis, mulailah dengan air mata. Jangan melakukan tindakan emosional. Saudara, begitu saudara melakukan tindakan emosional, saudara seperti menggenggam benang ruwet. Semakin saudara emosi, semakin saudara panik, semakin saudara uncontrollable, semakin saudara menarik benang ruwet itu bukannya untuk mengeluarkan simpul-simpulnya, tetapi untuk semakin merusak. Memutuskan benang ruwet itu. Tetapi kalau saudara mengucurkan air mata dan berdoa, saudara menggenggam benang ruwet itu, saudara menangis, saudara tangan saudara gemetar, tapi saudara mengeluarkan simpulnya itu dengan air mata bercucuran, satu demi satu, sampai semuanya menjadi lurus. Kalau bukan pekerjaan Tuhan yang memberikan self-control kepada saudara, impossible bagi saudara-saudara
untuk keluar dari keruwetan kehidupan ini. Jadi yang terpenting dalam hidup ini, awali segala sesuatu bukan dengan sebuah tindakan. Tetapi awali segala sesuatu yang paling pahit, yang paling radikal sekalipun dengan air mata dan doa. Saudara, air mata itu adalah benih kebangunan rohani. Sekali lagi, air mata adalah benih kebangunan rohani. Begitu air mata tercurah pada saat saudara, pada saat itulah saudara mengalami kebangunan rohani dari benih-benih yang paling awal. Yang selanjutnya, doa itu dimulai dengan Allah. Ayat yang kelima sampai yang ke-6a. Doa Nehemia tidak dimulai dengan masalah, tetapi dengan Allah. Nah, ini bedanya doa Nehemia dengan doa kita, saudara. Doa kita itu dimulai dengan masalah lebih dulu. Kita analisa masalah, kita diagnosa masalah, kita mencoba untuk melakukan penyelesaian awal dari sebuah masalah. Kita mencari win-win solution terhadap sebuah masalah. Doa Nehemia tidak demikian. Doa Nehemia tidak membawa kertas for plan untuk arsitektur daripada pembangunan tembok Yerusalem kembali. Dia tidak membicarakan rencananya untuk membangun Yerusalem dari sisi barat atau dari sisi timur, dari sisi utara atau dari sisi selatan. Dia tidak memikirkan hal itu sama sekali. Dia memulai doanya dengan diri Allah sendiri. Coba saudara dengar. Ya Tuhan Allah semesta langit. Jadi doanya dimulai dengan Allah. Doanya menyentuh hati Tuhan. Atau kalau Nehemia itu seorang kurir, dia membawa atau mengirimkan cawan doanya masuk tepat di depan pintu hati Tuhan. Oke, ini adalah bayangan daripada kitab Wahyu, saudara-saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal-pasal yang pertama 1, 2 itu dikatakan bahwa penatua 24 tua-tua itu melihat doa orang-orang kudus dimasukkan ke dalam cawan. Sebelum segala sesuatu itu akan dilakukan oleh sang anak domba yang tersembelih, yang disebut the eschatological judge, seorang hakim daripada alam semesta hari kiamat itu, yang disebut domba Allah Yesus Kristus itu. Kita melihat satu kisah di dalam Wahyu pasal 1, pasal 2. Bahwa di situ diceritakan di depan tahta itu, di hadapan sang anak domba yang tersembelih, ada sebuah cawan yang diangkut, yang dihantar, dibawa di depan tahta. Dan kitab Wahyu itu mengatakan, cawan itu berisi doa orang-orang kudus. Dan ada satu doa yang menonjol yang keluar dari cawan itu. How long, oh Lord? Berapa lama lagi, oh Tuhan? Ketika kita mendengar how long, oh Lord, salah satu doa yang ada di situ adalah doa Daud. How long, oh Lord? Salah satu berisi daripada doa di cawan itu adalah doa Habel. Doa yang berteriak di dalam darahnya yang tertumpah itu. Jadi sebelum segala sesuatu dimulai, sebelum anak domba itu akan mengakhiri dunia, diawali dengan doa orang-orang kudus yang dibawa, yang dikirimkan tepat di depan tahta. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia doanya itu dimulai dari Allah, bukan dimulai dari masalah. Jadi Nehemia mengatakan, ya Tuhan Allah semesta alam,
Dia menyapa Tuhan. Begitu lembut. Penuh dengan pengakuan yang mujizat. Dia katakan Allah semesta langit, artinya engkau Allah yang tidak ada bandingnya. Dan dia mengatakan Allah yang besar dan dahsyat. Allah yang besar, Allahu Akbar. Allah yang besar. Gadol Adonai. Yahweh yang maha besar. Jadi inilah isi doa daripada Nehemia. Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Makin dalam, akhirnya dia menyentuh di dalam doa itu hubungan dengan Allah. Begitu pribadi. Aku memegang kasih setiamu ya Tuhan. Setelah itu saudara-saudara, baru dia bercerita. Jadi, dari sini ada satu kunci yang harus kita pelajari saudara-saudara. Pembangunan kembali. Restorasi kehidupan saudara-saudara. Tidak bertumpu pada kekuatan kita. Bukan pada strategi manusia. Bukan strategi rencana perencanaan yang bagus, yang dahsyat dari diri manusia. Tetapi pembangunan kembali, restorasi kembali dari sebuah kehidupan itu pada Allah yang besar dan setia. Pada Allah yang besar dan setia. Ingatlah akan hal ini saudara-saudara. Jadi kalau berdoa kita mengedepankan rencana kita lebih dulu. Tuhan aku mau ini. Kalau di dalam doa saudara itu mengatakan Tuhan, aku mau segera, waktunya itu segera Tuhan. Tuhan, aku mau modelnya seperti ini. Seperti ajaran dari Paul Yong Ki Cho. Tuhan, aku mau jodohku ini tubuhnya seperti gitar. Yang lain, aku mau papaku itu akan berhasil dalam kehidupannya menjadi seperti ini. Jadi doanya dibalik saudara-saudara. Bahkan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 itu Tuhan mengatakan, aku tahu kok rencanamu. Ya toh? Aku tahu rancanganmu. Aku tahu persis. Terus kemudian di dalam Mazmur 139 dikatakan, sebelumnya kamu ngomong itu aku sudah tahu. Ya toh? Aku sudah tahu. Nggak usah ngomong yang muluk-muluk. Aku sudah tahu. Yang artinya apa saudara-saudara? It's not your plan. You need to open the restoration of your life with my plan. Yeremia pasal 29 ayat 11 sudah mengatakan, kamu berencana, tetapi aku memiliki better plan. Rencanaku dan rancanganku itu jauh lebih baik. Dan rancanganku itu tidak mencelakakannya. Tetapi akan memberikan kepadamu apa? The better future. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, masa depan yang penuh dengan pengharapan itu dimulai dengan rencana Allah. Dimulai dengan doa apa? Doa yang mendekatkan seluruh doa kita itu tepat di hadapan hati Tuhan. Kita tidak mungkin akan sampai di hati Tuhan. Tidak mungkin kita berkenan diterima oleh Tuhan kalau kita ini tidak bisa mengenal kepada siapa saudara berdoa. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang setia. Kita klaim dan kita akui itu sebagai the foundational, very foundational confession of faith di dalam doa kita. Yang terakhir saudara-saudara, ayat 6 sampai dengan 7. Setelah dia Nehemia itu membawa kemuliaan yang begitu anggun, begitu lembut, begitu syahdu, dan tulus, tidak mengada-ngada. Kenapa ada orang membesarkan nama Tuhan itu mengada-ngada?
Karena ada orang yang membesarkan nama Tuhan dengan mengatakan Allah itu besar. Tapi pedang ada di tangan dia, saudara-saudara. Dan ada 3 orang yang kepalanya ditutup dengan kain hitam, saudara, di hadapan televisi seluruh dunia. Begitu dia memegang pedang besar itu, dia menyebutkan Allah Maha Besar, maka dipenggal 3 orang itu. Dan 3 orang itu siapa? 3 misionari. Jadi ada orang yang membesarkan nama Allah, tetapi pada saat yang sama melakukan perbuatan yang maha mengerikan. Dan kita tidak bisa begitu. Saudara mengatakan bahwa engkau Allah yang maha kasih, engkau maha pengampun. Tapi pada saat yang sama, saudara membenci sesama saudara. Saudara tidak pernah mengampuni orang lain. Inilah yang disebut di dalam Alkitab orang yang munafik. Sorry. Inilah yang disebut sebagai orang munafik. Dia mengakui Tuhan Maha Pengasih, tapi dirinya ada benci. Dikatakan bahwa Tuhan itu memiliki madu kehidupan, dalam hatinya ada racun. Mana kau pilih madu dan racun dalam hidupmu. Betul enggak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nehemia membuka dirinya setelah dia membesarkan nama Tuhan. Dia mengaku dosanya. Dia tidak mengatakan orang Babilonia itu loh jahat Tuhan. Hancurkan mereka Tuhan. Orang Persia itu jahat Tuhan. Itu yang menghancurkan segala-galanya. Dimulai dengan Babel menghancurkan tembok, membunuh orang banyak, menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait suci. Itu bangsa yang jahat Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh Nehemia apa? Tuhan ampuni dosa bangsaku. Tuhan ampuni dosa keluargaku. Ampuni. Dimulai dengan dosa kita, saudara. Karena acap kali Tuhan Yesus itu sudah berkali-kali mengatakan, engkau melihat selumbar pada mata saudaramu, tetapi balok di matamu sendiri engkau tidak bisa melihat. Engkau begitu jeli melihat kelemahan saudaramu. Engkau begitu tanggap mendengar perkataan-perkataan saudaramu. Engkau begitu luar biasa skillful di dalam bereaksi kepada orang-orang yang menyakiti engkau. Tetapi apakah engkau mengevaluasi bagaimana engkau berbicara? Banyak orang berkoar-koar tentang kasih sayang. Tetapi di hadapan banyak menghancurkan jiwa seseorang. Luar biasa. Dan sangat-sangat menyakitkan. Hal semacam ini saudara adalah dalam bahasa Alkitab disebut paradoks kehidupan. Kehidupan yang seolah-olah baik. Tapi sesungguhnya di dalam hatinya penuh dengan kebencian. Dan ini sangat berbahaya saudara. Oleh sebab itu Nehemia memulai dengan kehidupannya berdoa setelah dia memuliakan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, ampunilah dosa bangsaku ya Tuhan. Ampunilah ketidaksetiaan Israel. Dan ampunilah dosa keluargaku. Dan ampunilah aku ya Tuhan. Pembangunan kembali dalam hidup ini tidak dimulai dengan menyalahkan yang lain. Kamu sakit, salahmu sendiri, kamu makan seenaknya. Kamu sakit, itu kan keturunan dari keluargamu yang menurunkan DNA penyakit diabetes, penyakit ngorok, penyakit kanker, dan lain-lain. Pada saat kita berdoa, kita tidak melihat hal-hal semacam itu. Yang kita lihat adalah, Tuhan mungkin aku berdosa.
Dan inilah yang dilakukan oleh Ayub. Setelah anak-anaknya, keturunannya itu berpesta-pesta, Ayub seorang diri masuk ke dalam kamarnya dan dia mengatakan, Tuhan ampunilah kalau anakku tidak sengaja berbuat dosa kepadamu. Tuhan ampunilah kalau aku dan istriku berbuat dosa kepadamu. Jadi Ayub itu setiap hari menguduskan anak-anaknya. Tidak peduli kualitas mereka, saudara. Tidak peduli mereka jahat atau baik. Tidak peduli mereka berbuat yang senonoh ataupun tidak senonoh. Tetapi Ayub selalu set apart secara khusus berdoa bagi dosa anak-anaknya, keluarganya. Baik mereka tahu atau tidak tahu. Jadi doa dimulai dengan menghakimi kita sendiri, saudara, atas dosa-dosa kita. Baru setelah selesai, Nehemia beres di hadapan Tuhan. Nehemia beres terhadap dirinya sendiri. Nehemia beres terhadap keluarganya. Nehemia beres terhadap orang lain. Dia tidak memiliki kebencian, tidak memiliki dendam kepada orang lain, termasuk tidak memiliki syifa sangka terhadap bangsa Persia ataupun Babilonia. Dan Tuhan membuka jalan dengan cara apa? Raja Persia mengizinkan dia pulang untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, saudara, ini adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan roh yang maha dahsyat. Apakah itu hanya bisa terjadi kepada seorang yang bernama Nehemia saja? Tidak, saudara-saudara. Bisa terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara secara pribadi. Betapapun besar masalah itu, betapapun dahsyat masalah itu, jangan membawa satu masalah di hadapan Tuhan dengan hati it is impossible. There is no way at all. This is over. Jadi pada saat saudara memiliki hati dan perasaan seperti ini, maka doa itu tidak memiliki arti. Karena saudara tidak mengerti kepada siapa saudara berdoa. Dia maha dahsyat, dia maha besar, dia pencipta, dia tahu segala-galanya. Cuma yang dia minta ialah, maukah engkau datang kepadaku dengan tulus seperti anak kecil. Dahsyat Tuhan itu, saudara. Dari pelajaran ini kita diminta oleh firman Tuhan. Di dalam segala hal, mulailah dengan air mata dan doa. Ketika saudara berdoa, mulailah dari Tuhan. Pada saat saudara berdoa, akuilah bahwa saudara orang berdosa. Baru setelah itu dengan rendah hati. Nehemia tidak bermuluk-muluk mengatakan, Tuhan bangunlah tembok itu. Tidak ditulis di dalam Alkitab. Dia langsung pergi ke Yerusalem. Dan semuanya disiapkan oleh Tuhan. Siapa yang mau bekerja dan siapa yang mau membangun, siap dananya dari mana, semuanya disiapkan secara fantastik oleh Tuhan di luar akal dan dugaan Nehemia itu sendiri. Sehingga dari sini kita melihat doa yang dilakukan oleh Nehemia menghilangkan the impossibility. Meniadakan the impossibility, saudara-saudara. Doa yang dilakukan oleh Nehemia itu adalah membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Seperti Dan Moon mengatakan, God will make a way where there seem to be no way. Tuhan akan membuka jalan bagi semua orang yang mungkin tidak bisa melihat jalan itu. Sebab mengapa tuh, saudara-saudara? Yesus berkata, I am the way. I am the way. Artinya, jangan kau berjalan sendiri. Berjalanlah bersama dengan Tuhan.
lakukan segala sesuatu bersama dengan Dia. Maka saudara akan melihat sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya di dalam hidup saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Pikirkan firman Tuhan sejenak, saudara. Kalau pada saat ini saudara selalu mengandalkan sesuatu di luar Tuhan, perencanaan, pandangan manusia, mengandalkan so much kepada kemampuan obat, kedokteran, dan sebagainya. Mari kita kembali kepada Tuhan. God will make a way. Doa open the impossibility. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Melalui kisah dari Nehemia yang diutus Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem. The restoration started with prayer and tears. Strong confidence, strong belief in you, Tuhan. Dan terima kasih untuk semuanya itu. Biarlah kami belajar sungguh-sungguh dari apa yang dilakukan oleh Nehemia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyambut firman Tuhan.